Pelabuhan Ulele Banda Aceh ini dari Sabang ya. Kapal ini dari Sabang sekarang tiba ke Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Ini kapal cepatnya. Jadi ada dua jenis kapal yang di Ulele ini, kapal cepat dan kapal lambat. Ini yang baru tiba di Ulele ini kapal cepat dari Sabang ya. Kalau pagi tadi berangkat dari sini ke Sabang, sekarang tiba dari Sabang ke sini. Kapal cepat ini menempuh jarak sekitar kurang lebih 1 jam dari Sabang sampai ke sini. Kalau kapal lambat itu sekitar kurang lebih 2 jam. Tiketnya juga lebih mahal. Kalau kapal cepat itu 100.000, kalau kapal lambat itu 25.000. 25.000 atau 35.000 saya lupa. Pokoknya sekitar itulah, 25 atau 35. Nah, dia udah tiba nih di Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Kemungkinan kurang lebih 1 atau setengah jam atau 1 jam lagi tuh bakal kapal lambat yang tiba dari Pelabuhan Baluan Sabang tiba di sini. Jadi sebenarnya berangkatnya sama, bareng dari sana berangkatnya, tapi yang datang duluan memang kapal cepat. Kayak di sini tadi berangkatnya kurang lebih sama sih, tapi memang duluan kapal cepat, selisih sedikit. Dan tibanya duluan kapal cepat, memang dia cuma 1 jam ya. Kalau kapal lambat kan 2 jam. Jadi sekarang udah ada 2 kapal cepat di sana. Mungkin setelah ini berangkat kapal satunya lagi itu yang berangkat ke Sabang ya. Ini jadi Pelabuhan Ulele ini pelabuhan yang menghubungkan Banda Aceh dengan Sabang. Pelabuhan ini khusus kapal dari Banda Aceh ke Sabang atau sebaliknya. Karena dia ada lagi satu pelabuhan di Malahayati, itu kapal seperti kapal peti kemas seperti itu ya. Kapal peti kemas, tapi nggak tahu itu jalan apa enggak ya peti kemasnya ya. Yang jelas kalau ini hanya untuk dari Sabang ke Banda Aceh atau sebaliknya dari Aceh ke dari Sabang ke Banda Aceh atau di Banda Aceh ke Sabang. Pratama Arhan, hai Sarwenda Sari, oke Gan. Wah, kalian terlambat nih, kapalnya baru aja masuk nih, baru aja kapal cepatnya masuk tadi dari dari Sabang sana tuh. Dari Sabang, Pulau Sabang baru aja masuk ke Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Itu kapalnya itu ada 2 kapal ya. Yang tiba tadi satu kapal nih saya deketin nih. Nah, ini sebenarnya ini kapal cepat ya. Jadi sekedar informasi, ini kapal cepat bagi yang mau ke Sabang, atau kalau yang tadi barusan tiba dari Sabang tiba di Banda Aceh, kapal cepat. Sebentar lagi mungkin 1 jam lagi lah atau 1,5 jam lagi akan tiba kapal lambatnya. Jadi setiap kali itu dia kapal cepat dan kapal lambat itu beriringan. Kapal cepat dulu berangkat, baru kemudian kapal lambat berangkat. Jaraknya beda. Kalau kapal cepat ini 1 jam menempuh jarak Banda Aceh dan Sabang. Kalau kapal lambat 2 jam. Bedanya juga di tiket ya. Kalau tiket kapal cepat itu 100.000 kapal cepat. Kalau kapal lambat itu 25.000 atau 35.000, lupa aku. Pratama Arhan kalau ke Padang kayaknya nggak ada Bang. Ini cuman kalau yang di Pelabuhan Ulele ini hanya dari Banda Aceh ke Sabang. Kalau ke Padang kalaupun mungkin itu di Pelabuhan Malahayati, tapi itu pun kayaknya bukan kapal penumpang ya, kapal barang kalaupun ada ya. Karena saya dengar kapal barangnya pun nggak begitu aktif gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin untuk kapal-kapal tertentu mungkin ada kali ya. Jadi kalau untuk pelabuhan ini namanya Pelabuhan Ulele Banda Aceh, hanya untuk kapal dari Banda Aceh ke Sabang atau sebaliknya.
Kapalnya ada 2 jenis, kapal Roro, kapal feri, kapal lambat, kemudian kapal cepat ini. Berangkatnya pun selisih per berapa jam saya lupa ya. Tadi pagi udah berangkat 2 kapal, kapal lambat dan kapal cepat dari Banda Aceh ke Sabang. Dan ini baru tiba yang dari Sabang, baru tiba di Banda Aceh. Kemungkinan berangkatnya bareng, dari sana berangkat bareng, di sini juga berangkat. Kemudian biasanya ketemunya di tengah. Karena saya ke Sabang waktu itu kita naik kapal lambat, ketemunya di tengah-tengah antara Banda Aceh dan Sabang. Begitu juga dengan kapal cepat teh, karena berangkatnya bareng kan. Kemudian jaraknya pun itu tadi saya ulang, kalau jarak tempuh itu kalau kapal cepat 1 jaman, kalau kapal lambat 2 jaman. Bedanya juga di tiket ya, tiket 100.000 kapal cepat, kapal lambat itu 25.000 atau 35.000. Tapi kalau kapal lambat itu muatnya banyak ya, dia logistik, truk-truk besar, truk kecil, mobil-mobil kecil, motor, orang, barang. Kalau kapal cepat ini hanya orang dan barang bawaan itu aja ya. Kalau mau nyaman sih memang kapal cepat, secara duduk pun dan sampai cepat. Tapi kalau Anda mau menikmati di tengah laut naik kapal lambat malah lebih bagus ya. Nah, ini jadi kita menunggu kedatangan kapal lambatnya, sambil itu kita nikmatin dulu ya. Kita nikmatin ini Z Gaming 49. Hai juga, asal mana Kak? Saya asalnya Palembang, tapi kebetulan sekarang lagi di Banda Aceh. Kalau ke Bali bisa nggak ya? Pratama Arhan ya, sebenarnya kalau ada jurusannya bisa aja, maksudnya, tapi rutenya kayak nggak ada deh. Kayaknya kalau pun ada di Malahayati pun bukan kapal barang bukan kapal orang, kapal barang, peti kemas seperti itu ya. Kalau kapal orang hanya dari sini ke Sabang dan sebaliknya. Untuk Anda yang belum pernah ke Banda Aceh, khususnya ke Sabang, kalau Anda ke Aceh, recommended saya sarankan Anda ke Sabang, karena emang indah banget, pulaunya indah banget, pantainya bagus, bersih. Di sana Anda bisa snorkeling, Anda bisa diving, menyelam, Anda bisa melihat lumba-lumba, trip lumba-lumba di sana, dan tarifnya murah, khususnya menyelam. Menurut orang-orang yang pernah menyelam selain di Sabang, katanya termasuk yang murah Sabang. Dan saya pengalaman. Halo nih Tio Rio, hai Healthy Me, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saya semenjak di Aceh ini udah 2-3 kali ke Sabang. 2 kali itu urusan kerjaan, sekalinya sama keluarga saya. Jadi waktu itu keluarga saya yang dari Palembang semua ke Aceh, saya ajak ke Sabang. Dan anak-anak saya senang banget, katanya worth it banget di Sabang itu. Pantainya bagus. Anda bisa lihat di YouTube saya. Kami menyelam di sana, trip dolphin, kita ngelihat dolphin. Cuman kita nggak snorkeling, karena bagi saya dan anak-anak snorkeling itu udah biasa ya, tempat lain juga bisa. Jadi kita memilih diving. Diving atau menyelam itu pengalaman menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena selama ini kita lihat orang menyelam itu hanya di TV aja, jujur kalau saya. Tapi sekarang saya merasakan sendiri ya. Saya merasakan diri menyelam di dalam air, dalam laut, karena kita pemula cuman 10 meteran ya, 10 meter ke atas lah, nggak sampai, nggak boleh lebih dari 20 meter, karena kita pertama pemula dan kita nggak punya sertifikat. Jadi sebagai informasi, sementara itu di jauh itu kapal ini ya, kapal tanker sepertinya. Kapal tanker atau peti kemas, yang jelas ini mungkin karena di sini kan ada pabrik ya, di sana itu ada pabrik semen juga, atau ada batu bara juga di sana. Tadi ada kapal tongkang batu bara juga. Sorry, ada yang nanya ini, Sabang arah mana Bang? Ini pertama Arhan ini Sabang, itu yang ada gunung-gunung itu Sabang ya. Kelihatan dari sini, emang jaraknya deket, nggak gitu jauh. Jadi karena Sabang tuh ada semacam pegunungan juga, ada gunung di sana, jadi puncaknya kelihatan itu. Ini karena tertutup kabut aja, jadi nggak begitu jelas. Kalau nggak ada kabut tuh jelas pulaunya itu, gunungnya itu ya. Nah, jadi itu Sabang. Kalau ini pelabuhan Banda Acehnya, Ulele namanya pelabuhannya. Makanya kelihatan. Jadi jaraknya itu kenapa cuma 1 jam kalau kapal cepat, karena memang deket. Kalau kapal lambat 2 jam gitu kan.
Untuk yang nanya berapa harganya? Oh, kalau untuk kapal cepat, untuk Heltimi ya, kalau untuk kapal cepat itu 100.000 satu orang. Kalau kapal lambat saya lupa 25.000 apa 35.000 kayak itu satu orang gitu loh. Tapi nggak tahu kalau bawa kendaraan ya, saya kurang tahu. Tapi kalau salah 25 atau 35 kalau kapal lambatnya yang ke Sabang ya. Wisata itu aku mau ke sana. Pertama Arhan ya, untuk yang mau ke Banda Aceh, saya sarankan emang bagus ke Sabang deh, recommended banget lah. Kalau udah ke Sabang itu, pantainya keren, airnya jernih, Anda bisa menyelam di sana. Oh ya, terkait menyelam tadi, kita nggak harus bisa berenang loh, nggak syaratnya harus sudah nggak. Jadi menyelam itu beda dengan berenang. Kita sebagai informasi saya juga baru tahu. Jadi kita tuh ada baju khususnya menyelam. Baju itu pun kita dikondisikan mengambang di laut. Jadi makanya kita pakai pemberat. Nah ada baju, kemudian ada rompi. Nah rompi ini bisa diisi udara dan dikosongkan udara. Kalau kita diisi udara, kita mengambang, nggak akan tenggelam. Makanya kita dikasih pemberat. Jadi begitu kita mau masuk ke dalam air laut, kita dikosongkan tabung kita pelan-pelan, akhirnya kita tenggelam karena ada pemberat. Tapi begitu kita mau naik ke atas, di samping dengan bantuan kaki juga kita dikasih udara dari rompi kita ya. Kapalnya nyampe jam berapa ya? Nah kapal lambat ini kan yang jelas dia 2 jam ya. Tadi aja di sini kapal cepatnya berangkatnya agak beda ya. Duluan kapal cepat, kemudian kapal lambatnya setengah jam kemudian. Nah, nggak tahu yang dari Sabangnya apakah beriringan. Kalau minggu lalu saya live di sini kapalnya beriringan, paling berbeda selisih 15 menit berangkat bareng ya. Kemudian yang dari sana juga nyampenya juga selisihnya berarti 1 jam, karena kan kapal cepat 2 jam, kapal cepat 1 jam, kapal lambat 2 jam. Jadi mungkin 1 jaman lagi kurang lebih lah kapal lambatnya tiba ya. Jadi itu kalau Anda ke Sabang, saran saya Anda nikmati menyelam. Kalau snorkeling kan biasa ya, cuman kita di laut yang nggak dalam, hanya pakai peralatan snorkeling biasa. Kalau menyelam Anda pakai tabung, kayak gimana Anda lihat penyelam-penyelam di laut itu pakai kaki bebek istilahnya ya, yang sirip yang di kaki itu. Kemudian kita pakai oksigen ya, pokoknya. Tapi memang kita harus di briefing dulu. Jadi untuk pemula itu sebelum menyelam itu kita di briefing kurang lebih setengah sampai 1 jam lah. Pokoknya semua apa yang harus kita lakukan kita di briefing. Terutama yang harus dibiasakan kata instrukturnya itu bernapas. Oke, ini ada yang nanya ini pelabuhannya di mana? Ini pelabuhannya ya. Ini pelabuhannya ya. Pertama Arhan, ini pelabuhan Ulele-nya yang ada kapal ini. Ini pelabuhan Ulele namanya. Kalau pelabuhan Sabangnya ya di sana di Pulau Sabang itu namanya Pelabuhan Balohan. Di Sabang itu ada 2 atau 3 pelabuhan khusus yang menghubungkan Sabang dan Banda Aceh. Kemudian ada pelabuhan yang untuk kapal besar, misalnya kapal kapal yang untuk orang wisata itu, kapal-kapal mewah gitu kan di sana. Jadi dia menghubungkan, kalau di sini kan hanya kapal-kapal kecil gini karena hanya menghubungkan Sabang dan Banda Aceh. Tapi kalau yang di Sabang itu ada kapal besarnya, kapal pesiar. Jadi sana sering kapal-kapal pesiar dari Singapura, dari berbagai negara, karena memang Sabang ini kan berbatasan dengan laut lepas dengan negara lain. Kesananya itu udah negara Thailand kalau di Sabang itu ya. Jadi memang banyak pelabuhan kapal-kapal pesiar yang mungkin mereka dari mana nih, dari Thailand atau dari mana, kemudian mau ke Singapura kan lewatnya Sabang tuh, mampir dulu mereka kan gitu kan. Jadi memang di sini memang banyak sekali kapal-kapal kalau untuk di Sabang. Kalau di sini nggak banyak, memang yang paling banyak kapal itu bolak-balik kapal Sabang, Banda Aceh, Banda Aceh gitu. Tapi kalau kapalnya itu kayak itu kan cuman kapal tanker biasa ya. Kapal ini untuk yang PT-PT gitu kan. Ini apa nih, pelabuhan mana? Pratama Arhan, aku mau berangkat ke sana. Oke, Pratama Arhan. Kalau memang lagi ke Banda Aceh memang recommended banget deh ke Sabang. Saya pengalaman menyelam pertama kali itu memang di Sabang. Saya baru pertama kali menyelam. Jadi saya balik lagi ya sambil Anda lihat
kapal sana, karena kalau di sana nggak ada apa-apa tuh, cuman laut doang kan, cuman Pulau Sabang aja. Kalau di sini kan ada kapal ya nih. Sambil kita nunggu kapal lambatnya tiba ya, saya ceritain dulu. Jadi kalau di Sabang Anda bisa pertama lihat dolphin, trip dolphin, melihat lumba-lumba. Kemudian Anda kalau memang mau snorkeling tempatnya bagus, Anda bisa lihat di YouTube saya itu rame banget. Tapi memang saya nggak snorkeling ya, tapi kami tibanya waktu kami mau menyelam itu tibanya di pulau. Jadi namanya ada di samping dari Sabang itu, kita nyebrang lagi ada namanya Pulau Rubia. Pulaunya kecil, nggak banyak penduduknya. Memang di sana khusus orang-orang untuk berhenti untuk menyelam dan snorkeling. Dan di sana itu kalau musim liburan, wih banyak banget orang yang snorkeling di seputaran Pulau Rubia itu. Kita juga start menyelamnya atau divingnya juga dari Pulau Rubia juga. Kapal kita berhenti di situ, kita mulai menyelam dari pantainya terus sampai ke kedalaman 10 sampai 15 meter. Aku dari Jakarta. Oh ya, Pratama Arhan dari Jakarta ya. Sekarang banyak banget tuh teman-teman dari Jakarta itu yang pengen ke Banda Aceh, khususnya ke Sabang. Teman-teman itu kalau mereka lagi ada acara di Aceh pasti nyebrang ke Sabang. Pasti mengagendakan ke Sabang. Pokoknya worth it lah. Anak saya yang kedua, saya ada 3 anak yang generasi sekarang lah ya. Menurut mereka wah takjub banget lah. Apalagi setelah menyelam ya, pengalaman yang luar biasa. Berada dalam laut, melihat ikan-ikan di kedalaman laut dari dekat gitu kan. Dan kita yang lebih keren lagi, kita bisa menggunakan peralatan selam loh. Kayak tabung oksigen, ada baju selam, rompi selam, terus kacamata selam, ada kaki bebeknya itu kan. Pokoknya pengalaman yang nggak bisa Anda lupakan lah. Jarang. Orang paling kalau snorkeling udah biasa ya, tinggal pakai kacamata untuk apa nama snorkeling itu. Tinggal nggak mesti nyelam ke air, cuman masukkan wajah aja ke dalam air udah bisa ngelihat ikan. Karena di Sabang itu emang banyak banget loh ikannya loh. Banyak banget ikannya. Apa nih, Cepengbong Where? Wah, ini di Banda Aceh ya, Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Ini di Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Hello, where are you from? Oh, this is not Indonesian ya. Oh, Japan. Okay, this is Indonesia. Especially this is in Banda Aceh, Province Banda Aceh, Banda Aceh in Indonesia. From here in Indonesia, this is Indonesia, Banda Aceh. Banda Aceh itu the west area in Indonesia. In Sumatra Island, if you know West Sumatra, in the top, in the above itu in Sumatra Island itu South Sumatra Utara, and then Banda Aceh. Oh, Russian. Okay, from Russian. Okay. This is not Japan. This is Indonesia, Banda Aceh. If you have heard the tsunami in 24, I forgot, 24, 20 years ago, itu tsunami in Aceh. Jadi, so this is Aceh, Banda Aceh, not Japan. In Banda Aceh, there is an island, Sabang, the beautiful island in Sabang. I just make a content in here.
So I don't have fishing in here. I just look around here. I make a content in here. Look at the ship. Go around. Go to island Sabang Island ya. Aceh kalau banjir ya, untuk Pratama Arhan kalau banjir sih ya seperti kota pada umumnya ya. Paling kalau hujan lebat karena gotnya nggak lancar banjir. Tapi banjir sebesar karena itu enggak. Tsunami pun dulu kan 20 tahun yang lalu ya, pada tahun 2004 ya, Desember 2004. 11 tahun ya berarti sekarang 2004 ya, 21 tahun berarti kalau sekarang ya. 21 tahun ya. Cep Bing Bong ya namanya. Your name I difficult to spell your name. Chaplin Bong. Thank you for watching this channel. We waiting for the ship from Sabang to come here in maybe in 20 minutes again or less than, because this ship just landed here. Agak-agak susah kalau ada bule yang nontonnya ya. Saya susah menerjemahkan pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan mereka. Karena baru kali ini ada bule yang masuk live saya. Dari Rusia ya, kirain dari Jepang. Jadi ini bukan dari Jepang, ini tempatnya, lokasinya bukan Jepang ya. This is not Japan, this is in Indonesia. Banda Aceh. Ini kapal biasanya sih udah kelihatan kalau udah di sana di tengah-tengah itu biasanya udah kelihatan kapal lambatnya, tapi mungkin berangkatnya agak telat ya. Karena ini udah 1 jaman, biasanya nggak lama dari kapal lambat. 1 jam dari kapal cepat datang, kapal lambatnya udah kelihatan minimal di tengah-tengah itu ya. Tapi coba kita tunggu mungkin sebentar lagi kapal lambatnya. Karena memang benar-benar lambat sih. Udah dia berangkatnya telat, kemudian jalannya juga lambat dibandingkan kapal cepat ini. Nah, jadi saya lihatin dari dekat ini kapal cepat nih. Ini kapal cepat, dan itu yang kuning itulah untuk kapal lambatnya unloading penumpang ya, menurunkan penumpangnya. Pokoknya loading unloading penumpangnya di sana ya. Jadi ini Banda Aceh. This is Banda Aceh, not Japan. Memang kalau daerah-daerah pantai, daerah laut ini mirip selintas kayak di Jepang ya. Apalagi ini di pelabuhan ya. Kebetulan juga memang pernah mengalami sejarah yang sama, pernah mengalami tsunami. Jadi mungkin mirip-mirip Jepang. Karena memang di sini banyak gunung ya, seperti kontur daerah Jepang lah ya, banyak gunung, bukit kayak gitu kan. Ada bukit, ada gunung, begitu pun Jepang. Mungkin ya memang daerah-daerah yang rawan gempa, itu rawan tsunami, itu memang udah diciptakan sama Tuhan untuk banyak bukit, banyak ini. Jadi kalau ada tsunami bisa menjadi tempat berlindung gitu kan. Jadi sini banyak Anda bisa lihat tuh. Sini kan ada gunung juga, ada tapi nggak kelihatan dari sini. Gunung Selawan namanya. Nggak kelihatan dari sini. Jadi saya ini lagi di posisi saya lagi di pelabuhan ya. Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Kalau di sana namanya Pelabuhan Balohan Sabang. Saya informasikan lagi bagi Anda yang belum ke Banda Aceh, kalau nanti ke Banda Aceh, saya sarankan Anda harus ke Sabang. Karena tempatnya emang indah banget. Anda bisa menyelam di sana, diving, Anda bisa snorkeling, Anda bisa ikut trip dolphin, ngelihat lumba-lumba secara langsung dari kapal gitu kan.
belum lagi pantai-pantainya yang indah gitu kan. Kalau kuliner ya so-so lah ya, kalau kuliner tuh sana pasti setiap daerah tuh pasti punya kuliner uniknya ya. Tapi yang pasti di sana Anda bisa snorkeling, diving, dan trip dolphin di sana. Itu 3 itu wajib Anda ikuti kalau Anda ke Sabang. Yang mungkin nggak semua tempat ada ya, terutama divingnya ya. Kalau snorkeling mungkin setiap pantai, tapi nggak juga di Lampung pun banyak pantai. Saya nggak tahu ya ada nggak snorkeling. Saya pernah ke Lampung tapi belum pernah dengar. Diving pun mungkin ada tapi saya belum nemu. Kalau di sana, di sini di Sabang saya udah 2 kali. Pertama ikut rombongan teman-teman, kemudian sama keluarga, anak-anak saya yang ada yang udah kuliah, 2 udah SMA itu senang kan ikut menyelam. Bagi dia ini pengalaman yang sangat berharga dan nggak semua orang bisa loh menyelam itu. Bukan nggak bisa sih, semua orang bisa menyelam karena syaratnya tidak harus bisa berenang, tapi maksudnya nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa menyelam gitu kan. Karena bagi saya itu pengalaman unik dan apa ya, asik banget untuk diceritakan. Karena itu tadi selama ini saya cuma lihat di TV ya, gimana orang pakai tabung oksigen tiba-tiba nyemplung ke laut, masuk ke dalam laut, ngelihat ikan di dalam laut gitu kan. Dan ternyata tekniknya gitu, saya ulangi lagi, untuk menyelam itu tidak harus bisa berenang, tapi memang kuncinya kata instruktur memang di pernapasan. Yang kadang kesalahan fatal para penyelam pemula itu, mereka nggak bisa bedain napas dengan hidung sama mulut. Jadi kalau nyelam itu kita nggak boleh bernapas lewat hidung ya, kita harus bernapas lewat mulut, harus bernapas lewat mulut. Karena kita menghirup dan menghembuskan napas oksigen itu memang lewat mulut, nggak lewat hidung. Banyak kejadian yang akhirnya fatal itu, dia lupa kalau bernapas itu lewat mulut, tiba-tiba dia bernapas lewat hidung, menghirup udara lewat hidung. Otomatis kan karena hidungnya ketutup sama kacamata selam itu, dia tiba-tiba tersedak nggak bisa bernapas, dan di situ dia kaget padahal dia di kedalaman laut. Nah karena kaget itu panik, akhirnya ya itu namanya orang panik ya. Dulu sempat kejadian ada berita musibah gara-gara itu tadi. Sorry, itu udah ada suara kapalnya, kemungkinan ini kapalnya mau berangkat ya. Kayaknya kapalnya mau berangkat nih, kapal cepat satunya. Tadi kan ada kapal dari pagi udah stay di sana. Kemungkinan dia mau berangkat. Jadi pas nih sebentar lagi kapal cepat ini berangkat. Kemudian nggak lama lagi nih kapal lambat bakal tiba juga yang dari Sabang nih. Biasanya dia kalau udah bunyiin klakson gitu, tandanya itu udah manggil penumpang yang masih di luar, silakan segera masuk, kita mau berangkat. Biasanya gitu. Ya, jadi penumpang yang mungkin udah beli tiket tapi belum masuk, suruh masuk, baru dia tandanya dia menyalakan klakson gitu. Istilahnya klakson atau nggak tahu lah ngertinya, pokoknya ada suara gitulah ya. Begitu juga dia kalau baru tiba di pelabuhan juga menyalakan klakson. Nanti mau berangkat juga menyalakan klakson. Pratama Arhan, Bang, kalau ekspedisi delivery naik kapal peri, kontainer sama 7 ton sama truk engkel sama wrecking box. Kalau sorry ya, kalau untuk yang kapal di sini nggak ada kontainer. Kontainer dalam artian peti kemas yang besar itu kan. Mungkin di sana di Pelabuhan Malahayati sana, Pelabuhan Malahayati. Kalau di sini kapalnya cuman barang-barang ini ya, sembako ya, logistik seperti biasa ya. Nah, yang dinaikkan ke dalam truk besar gitu kan, atau truk kecil, atau mobil-mobil kecil biasa yang mobil-mobil keluarga gitu, kemudian motor, kemudian orang ya. Tapi kalau untuk kontainer besar sampai 7 ton dan truk itu, kalau truk engkel, kalau box bisa, tapi kalau kontainer besar itu boleh nggak ya? Maksudnya mobil truk kontainer kan, truk kontainer masuk ke dalam itu, kurang ngerti saya. Tapi waktu itu memang ada mobil besar kayak Fuso gitu masuk ke dalam kapal itu gitu kan. Kalau kontainer kurang ngerti saya. Kalau mobil-mobil truk besar ada, pernah saya lihat gitu kan. Ini sepertinya sudah mau berangkat nih kapalnya nih. Semoga sebentar lagi juga. Nah itu sepertinya di kejauhan itu, tapi entah Anda lihat apa enggak ya, itu udah ada tuh, tapi nggak begitu jelas ya karena ada kabut ya.
Itu sepertinya kapal lambatnya bukan udah mau tiba, udah di tengah-tengah. Artinya sebentar lagi sampai ke sini. Kalau itu berarti posisinya udah di tengah-tengah kalau kelihatan dari sini ya. Karena pelabuhannya di sana lagi tuh. Jadi kita tunggu aja ya, kita tunggu aja kapalnya tiba. Kapal kapal lambatnya bentar lagi tiba nih. Kalau ini kapalnya kayaknya stay dari tadi nggak gerak-gerak. Ini kayaknya lagi lego jangkar nih kayaknya di sini. Sama di sana tadi ada nggak kelihatan, dari sini ada kapal batu bara, tongkang batu bara. Dan ini kapalnya sepertinya sebentar lagi bakal berangkat karena tadi suara klaksonnya udah dibunyikan. Sebentar lagi berangkat kapal cepat ini, sebentar lagi berangkat. Kemudian berangkat ke Sabang ya. Kemudian kapal lambat itu yang dari itu tuh warna putih, kalau Anda lihat itu udah mengarah ke sini, mungkin paling lama setengah jam lagi tiba di sini. Anda wajib lihat karena kapalnya besar, menarik lah. Pokoknya kenapa saya berdiri di sini, lebih enak ngelihat dari sini, lebih dekat kita ngelihat kapalnya dibanding kita ngelihat dari pelabuhannya. Kalau dari pelabuhannya paling nonton dari sana jauh. Kalau nonton dari tempat loading unloading penumpang itu nggak nyaman, nggak enak. Saya pernah lihat dari sana. Tapi kalau di sini kita lihat kapalnya tiba-tiba nyebrang keluar ke sini. Jadi ini tuh muara, maksudnya pintu keluar masuknya kapal ya. Kapalnya keluar masuknya dari sini. Keluar masuk pelabuhannya dari sini. Memang ini laut dalam, ini udah hitungannya ini samudra ya. Karena udah berbatasan dengan negara lain. Negara Thailand, negara apa, India, apa. Pokoknya Anda lihatnya di Pulau Sumatera itu di bagian atas, Aceh ini berbatasan dengan negara apa aja. Jadi saya pernah pengalaman ke Sabang, terus saya nginap di Matai Resort. Dari kamar saya itu saya bisa ngelihat kapal lalu lalang yang mau ke Selat Malaka. Kapal-kapal tanker besar gini. Ya karena itu samudra ya, jadi kapalnya sudah pasti kapal-kapal besar kan. Kapal tanker, kapal peti kemas gitu kan. Antar negara ya kan. Karena Anda sendiri bisa lihat tuh di peta itu kan Selat Malaka itu kan menghubungkan ke negara manapun kan lewat Selat Malaka kan. Itu kan lewat Singapura, itu kan lewat Batam, itu kan lewat situ. Nah ini sebentar lagi, mungkin ini sebentar lagi berangkat kapal cepatnya. Sementara kita menunggu kapal lambat. Nah ini udah mulai jelas nih kapal lambatnya nih. Udah mulai kelihatan tuh putih tuh ya. Udah mulai jelas nih. Tapi emang lambat banget ya. Kapalnya lambat banget. Kita tunggu aja nih, kayaknya itu penumpangnya udah mulai masuk tuh. Kayaknya ini yang paling cepat kemungkinan ini berangkat nih. Kita tunggu aja kapalnya berangkat ya. Pokoknya saya bilang lagi nih, kalau yang Anda baru pertama kali ke Banda Aceh, saya sarankan Anda untuk ke Sabang. Sangat worth it lah pokoknya. Anda ke Sabang. Kalau Banda Aceh banyak juga sih tempat wisatanya. Kuliner udah pasti lah ya. Kuliner udah pasti. Terus pantainya juga banyak yang indah nih di daerah sana itu. Daerah Lampu U sama namanya sama daerah Loknga. Cuma Anda bisa googling pantai Lampu U atau pantai Loknga ya. Atau bisa ketik pantai Tebing, itu pantainya bagus-bagus loh. Pasirnya putih gitu kan. Kalau di sini karena laut dalam ya. Karena kalau lautnya nggak dalam nggak bisa jadi pelabuhan. Ada yang ada pasir di sana. Itu pun pasirnya hitam. Di sebelah sana itu pasirnya hitam. Di sini nggak, karena ini dalam kan nggak ada pasir ya. Oke, sementara kita menunggu kapal lambatnya datang. Mudah-mudahan kapal cepat ini sebentar lagi karena penumpang udah pada masuk. Dia juga udah membunyikan klaksonnya. Kemungkinan sebentar lagi dia akan berangkat nih. Saya tunggukan, pokoknya saya siap live ini sampai selesai. Saya selesainya ini setelah kapal cepat ini berangkat dan kapal lambat tiba, baru saya selesai live. Saya ini udah 34 menit loh, udah setengah jam live ini loh. Mudah-mudahan baterai saya cukup. Baterai saya nggak begitu banyak. Sebentar lagi berangkat nih. Sementara ini Anda nikmati aja dulu keindahan laut atau deburan ombak yang ada di sini.
Bagi yang tinggal di daerah yang nggak ada lautnya, ya ini kesempatan Anda untuk menikmati laut. Saya wakilkan Anda untuk menikmati laut melalui video ini ya. Emang di sini jujur kalau sore rame banget. Jadi ini kan orang mancing, orang wisata juga bawa keluarga, mereka bawa makanan sepanjang ini penuh nih. Nih, ini ada tempat duduk nih, karena di sini ada tempat jual makanan, kafe-kafe gitu ya. Ini rame. Ini rame sampai di luar sana juga orang jogging, orang jualan. Kalau di sini nggak rame, tapi di ujung sananya. Jadi itu kan masuk pelabuhan ya, di ujung sana itu tempat masuk pelabuhan. Jadi di sana rame banget, jual makanan, jual orang jogging, orang apa di sana rame. Jadi pelabuhannya itu masuknya di sana. Ke kota Banda Acehnya ke sana gitu kan. Sana rame banget di sana itu kalau sore wah Anda patut ke sini. Kemudian yang rame lagi di sana. Tapi nggak kelihatan dari sini. Jadi ini ada jalan raya nih. Nah, ke sana, di sana rame juga tuh. Rame kalau sore ya. Nah, itu Anda bisa lihat tuh kapalnya udah mulai deket ya, kapal lambatnya ya. Tuh, mungkin nggak nyampe setengah jam lagi nyampe dia. Kapal lambatnya kita tunggu dia nyampe. Anda bisa saksikan nanti seru banget ngelihat kapalnya, ukurannya besar akan melintas di depan kita ini nanti. Jadi ini mulut dari pelabuhan ini, kapal besar lewat depan kita nanti. Paling nggak nyampe setengah jam lagi, atau paling enggak nanti kapal cepat ini ya. Kapal cepat ini berangkat sebentar lagi. Jadi kapal cepat berangkat, kapal lambat tiba. Memang agak lambat sih. Tadi aja berangkat yang pagi tadi, yang berangkat kapal cepat duluan yang ke Sabang ya. Dari Banda Aceh ke Sabang kapal cepat duluan, baru setengah jam kemudian baru kapal lambatnya berangkat. Sekarang kapal cepatnya udah tiba. Ini kapal ya kalau tiba memang pasti udah lambat ya. Karena memang jarak mereka 1 jam. Kapal cepat 1 jam jarak tempuh ke Sabang atau sebaliknya. Kapal lambat 2 jam. Makanya selisih tiba mereka 1 jaman gitu. Tapi tadi dia udah bunyikan klakson, itu tandanya mereka sebentar lagi berangkat. Berarti penumpangnya udah disuruh masuk. Nanti penumpang udah masuk semua baru berangkat. Jadi klaksonnya itu tanda dia siap untuk berangkat atau tanda dia baru tiba di pelabuhan. Kayak nanti kapal lambat ini nanti yang tiba ini pasti dia membunyikan klakson nih. Totot bunyinya, mungkin Anda biasa kan mendengar kapal lewat ya. Itu kapalnya ini udah deket nih. Kalau Anda bisa lihat tuh ketutup pohon ya. Kapal lambat. Nah, ini. Nah, itu kapalnya. Udah deket, sebentar lagi nyampe kapalnya. Dan yang di sana juga udah ada pengumuman bakal berangkat tuh. Udah kedengeran suaranya, dipanggil bahwa kapal sebentar lagi berangkat. Kita akan melihat nih, seru nih. Seperti kalau Anda pernah lihat channelnya pesawat-pesawat terbang itu kan, plane spotting gitu kan. Tuh cuman bedanya di sini kapalnya dikit. Kalau pesawat kan trafficnya tuh tinggi banget, jadi naik turun pesawatnya tuh banyak. Kalau di sini butuh 1 jaman lah baru ketemu lagi. Ini berangkat kapal cepat, kemudian tiba kapal lambat, mungkin baru setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian tiba lagi kapal cepat dari Sabang, kapal lambat dari Sabang juga mungkin 1 jam kemudian lagi baru kapal sini berangkat lagi. Jadi dia bolak-balik memang. Sehari itu berapa trip ya, lupa saya. Yang jelas dia karena ini bukan hari libur panjang, tripnya sedikit. Tapi kalau libur panjang, terutama kapal roro, kapal besar itu dia buka trip sampai malam. Dulu pernah sampai jam 8 sampai jam 10 malam mereka buka, karena Sabang ini, Banda Aceh ya, terutama yang mau nyebrang ke Sabang itu, kalau libur panjang itu penumpangnya membludak. Dulu sampai parkiran pelabuhan ini kan luas banget nih, saking banyaknya penumpang pelabuhannya parkir mobil sampai keluar. Dan kalau udah gitu Anda dijamin nggak akan dapat penginapan di Sabang kalau nggak booking duluan. Jadi penggemar wisata ke Sabang ini udah banyak banget. Bukan cuma turis dari dalam negeri, dari mancanegara pun banyak. Terutama Malaysia, yang paling dominan turis dari Malaysia. Karena emang deket kan dan murah.
Sebagai informasi, penerbangan dari Banda Aceh ke Malaysia itu ada yang 500, 600, di bawah 1 juta terbangnya. Sementara ke Jakarta bisa 1 jutaan gitu kan. Makanya orang Aceh itu wisatanya ke Malaysia kebanyakan. Karena ke Jakarta mahal gitu kan. Apalagi kalau udah mau ke Bandung, Jogja, apalagi Papua, udah berapa tuh harga tiketnya. Sementara ke Aceh ke Malaysia 1 juta bisa pulang pergi tiketnya gitu kan. Cuman modal paspor doang kan gitu kan. Makanya di sini turisnya banyak turis Malaysia. Orang kita banyak ke Malaysia, orang Malaysia banyak ke sini. Dan beberapa kali saya ke Museum Tsunami itu ketemu sama bule-bule, nggak cuma Malaysia, eh, pernah bule Jepang, pernah bule dari Rusia, dari Skotlandia, saya lupa itu. Jadi bule-bulenya pun banyak. Kalau di Banda Aceh kan wisatanya wisata sejarah ya. Di samping wisata pantai, yang saya bilang tadi ada di daerah sana, pantainya bagus-bagus, wisata sejarah, ada Museum Tsunami, ada Masjid Baitur Rahman yang jadi saksi bisu saat tsunami, Masjid Raya, kalau Anda lihat di TV itu, ya kan. Kemudian ada PLTD Apung. Nah, PLTD Apung itu jadi dulu sebagai cerita itu kapal itu kapal PLTD itu kan pembangkit listrik tenaga diesel, terbawa air laut sampai 5 km ke sana, dan ya rumah-rumah yang dilewatnya hancur. Ya bayangin aja, kapal 36 ton bobotnya hanyut di perumahan penduduk, sekarang menjadi museum PLTD Apung di tengah-tengah perumahan penduduk. Kalau Anda ke Banda Aceh, yang Anda wajib Anda kunjungi Museum Tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman, PLTD Apung, itu saksi sejarah tsunami semua ya. Kemudian ada lagi boat di atas rumah, jadi kapal di atas rumah ada juga di sana. Pratama Arhan masih stay ya, mengucapkan hai juga. Nah ini Pratama Arhan nih, kapalnya ini udah mau tiba nih, udah deket nih, udah besar nih. Kita lihat ya, sebentar lagi dia sampai nih. Kayaknya duluan masuk kapal lambat ini, baru kemudian kapal cepatnya berangkat. Kita udah nggak sabar nih nyaksiin kapalnya nih. Lihat, nanti dia lewat di depan kita nih. Lewat di depan kita. Ini nggak begitu jauh kan, makanya kan dia bener-bener lewat di depan kita ya. Nah, ini saya mundurin dikit nih. Nah, jadi nanti dia lewat depan kita. Ini kapal lambatnya nih. Kapal lambat ini saya bilang tadi dia jarak tempuhnya 2 jam kalau ke Pulau Sabang. Jadi itu yang gunung itu Pulau Sabang ya. Pelabuhan Balon Sabang sampai ke sini itu kurang lebih 2 jam. Kalau kapal lambat kurang lebih 1 jam. Tapi memang kapal lambat ini kalau kapal cepat 1 jam, kapal lambat 2 jam. Kapal lambat ini memang muatannya banyak. Ya ada orang, barang, motor, mobil pun mobil ukuran besar, mobil ukuran kecil, kayak mobil-mobil truk dump truck itu muat gitu kan, masuk semua dia, karena dia nggak di samping ngangkut orang, ngangkut logistik juga kan dari dan ke Pulau Sabang ini kan gitu kan. Jadi emang dia lambat karena bobotnya besar, muatannya juga berat. Kalau kapal cepat cuma 1 jam karena yang dimuat hanya orang dan kapalnya juga kecil kan. Kalaupun barang paling barang-barang bawaan penumpang kan. Ini udah kelihatan ya, udah mulai dekat ya. Kita zoom sedikit. Tuh. Ya kan, udah mulai deket nih. Ini seru banget nih begitu dia lewat nanti nih. Lewat di depan kita ini dari jarak dekat. Makanya saya sengaja nunggu di mulut pelabuhan. Jadi mulut pelabuhan ini kan, pintu keluar masuk pelabuhan ini kan. Karena kalau nunggu dari sana nggak seru. Kita nunggu dari sana, pernah saya jauh banget lihat kapalnya gitu kan kalau nunggu dari sana tuh. Kalau nunggu dari sana terlalu dekat karena itu kan tempat dia loading unloading kapal, terlalu dekat juga udah nggak enak. Dan posisi kapalnya udah berhenti kalau di sana. Kalau di sini kan kapalnya lagi jalan. Ya ini udah mulai deket nih kapalnya nih. Ayo kita saksikan kapal lambat, kapal peri atau kapal roro
dari pelabuhan Balohan Sabang yang akan tiba atau yang baru saja tiba, yang akan masuk ke pelabuhan Ulele Banda Aceh ini. Saya rela-rela nih, hampir 1 jam saya live ini menunggu kedatangan kapal ini nih. Saifuddin Makasau, hai juga. Selamat bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung di live ini. Nih kita mau lihat kapal baru datang nih. Kalau pagi tadi nama kapalnya KMP BRR. Jadi BRR itu nama Badan Rekonsiliasi waktu Aceh pernah tsunami, mungkin itu kapal bantuan kayak. Ini namanya Aceh Hebat 2 ya. Kapal Aceh Hebat 2. Nih, lihat dari dekat ya. Kapal Aceh Hebat 2. Jadi Aceh Hebat ini kalau dulu zaman pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu ada tol lautnya. Nah ini salah satu tol lautnya. Ada Aceh Hebat 1, ada Aceh Hebat 2. Aceh Hebat 1 itu menghubungkan saya senang banget suaranya itu. Ini suara ini yang kita tunggu-tunggu nih. Suara dia baru tiba tuh, tandanya KMP Aceh Hebat 2. Tapi penumpangnya nggak begitu banyak. Biasanya di atas itu banyak penumpang tuh. Apalagi kalau libur itu penuh semua itu di atas itu. Penumpangnya banyak banget. Nih ya, ini bagian belakang nih ya, tuh penumpang bagian belakang tuh. Nah dulu saya pernah naik Aceh Hebat 2 ini. Dia cuma di atas itu, di belakang itu kita. Aceh Hebat 2. Kalau yang pagi tadi KMP BRR. Kalau BRR itu lebih luas di atasnya. Kalau ini hanya di bagian belakang ini kita bisa berdiri. Oke ya teman-teman ya. Asik banget kan lihatnya, kapal baru tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh. Namanya Aceh Hebat 2. Kalau Aceh Hebat 1 itu menghubungkan penumpang dari Molabo ke Sinabang, Pulau Banyak, Aceh Singkil. Nah itu Aceh Hebat 1, pokoknya di daerah pantai barat ya. Kalau Aceh Hebat 2 ini rutenya hanya dari pelabuhan Ulele Banda Aceh ini ke Pulau Sabang, pelabuhan Balohan, atau sebaliknya. Itu Aceh Hebat 2. Yang satunya tadi KMP BRR, itu untuk kapal besarnya ya, kapal Roro atau kapal ferinya. Tapi kalau untuk kapal cepatnya itu ada namanya Ekspres Bahari sama Ekspres Cantika. Setahu saya ada 2 nama itu, nggak tahu kalau ada nama lain lagi. Tapi kapalnya banyak, tapi mungkin namanya cuma 2 itu. Itu pun ada, saya lihat waktu itu ada tulisan Palembang di belakangnya. Kayaknya mungkin kapal rute Palembang Bangka ya, Mentok, Pelabuhan Mentok ya. Tuh dia mulai sandar tuh. Jadi itu yang kuning itu nanti dia sandarnya di sana ya. Dia sandar di sana tuh, yang mana tuh? Ya. Nah, tuh. Yang kuning ini dia sandar di sini. Dia jadi unloadingnya atau bongkar penumpang dan barangnya di sana. Nanti juga naikkan penumpang juga dari sana. Tuh, sana dia. Nanti kalau nggak salah muter apa langsung aja deh. Udah tiba nih sekarang kapal lambatnya, kapal feri KMP Aceh Hebat 2. Kemungkinan sebentar lagi kapal cepat ini akan berangkat nih, karena penumpangnya udah dipanggil dari tadi dan dia juga udah menyalakan klakson. Nanti kalau kapal cepat nih udah berangkat baru selesai live saya. Ini udah 49 menit live saya hanya untuk nunggu kapal ini tiba. Tadi kapal pertama, kapal cepatnya tiba, kemudian kapal lambat ini tiba juga. Kemungkinan sebentar lagi kapal cepat ini berangkat, karena dia udah menyalakan atau membunyikan klakson tadi dia. Tuh udah ada bunyi panggilan tuh untuk penumpang masuk. Biasanya nggak lama dari panggil itu mereka berangkat. Saya kalau naik kapal cepat, kalau dari sini udah 2 kali. Naik kapal lambat sekali. Kalau dari sana waktu pulangnya kapal cepatnya jadi 3 kali, karena saya naik kapal lambatnya cuma dari sini ke Sabang. Pulangnya saya naik kapal cepat. Kemudian yang waktu pergi 2 kali naik kapal cepat, pulangnya juga 2 kali naik kapal cepat. Jadi kalau naik kapal cepat ini udah
Dari sini 2 kali, dari sana 3 kali. Naik kapal lambatnya sekali dari sini. Karena saya kan baru 3 kali ya ke Sabang itu ya. Jadi kalau bolak-balik itu 6 kali naik kapal jadinya. Kita tunggukan ya, sebentar lagi nih kapal cepat ini bakal berangkat nih. Kapal cepat berangkat selesai baru kita selesai live-nya. Saya udah 50 menit ini live di sini nih. Semoga saja baterai, dan saya lupa tadi kuota saya berapa ya. Semoga aja cukup ya. Ini kapal lambatnya baru tiba dan akan menurunkan penumpang atau unloading penumpang. Kemudian kapal lambatnya, kapal cepatnya ini juga udah siap-siap berangkat. Udah dipanggil penumpangnya, udah membunyikan klakson juga panggil penumpang. Semoga nggak lama lagi berangkat karena saya juga bentar lagi mau berakhir live ini, tapi saya menunggukan kapal cepat ini berangkat. Karena kapal lambatnya juga udah berangkat, kapal cepatnya berangkat bentar lagi. Saya cerita sedikit ini. Nah, ini dari tadi kapal ini, kapal tanker ini, kapal tanker atau peti gemas, dari tadi stay dari pagi nih. Kayaknya emang Lego jangkar dari tadi malam kayaknya. Karena mungkin ini kapal yang punyanya PT perusahaan semen yang ada di sini nih. Tadi juga ada tanker kapal batubara juga. Tongkang ya. Ini pelabuhannya bagi yang baru bergabung, ini adalah pelabuhan Ulele Banda Aceh. Kalau tujuannya pelabuhan Balohan Sabang. Di Sabang itu ada pelabuhan kecilnya seperti ini, kapal-kapal gini untuk penumpang. Ada pelabuhan besar untuk kapal-kapal besar, peti kemas juga, atau kapal-kapal pesiar mewah yang berlabuh ke Banda Aceh. Informasinya kalau kapal pesiar itu hanya bisa berlabuh di Sabang. Karena kapal pesiar itu besar, jadi butuh pelabuhan yang dalam. Kalau nggak salah pelabuhan sini kurang dalam ya untuk disinggahi oleh kapal pesiar. Jadi mereka berhentinya di pelabuhan Sabang, tapi bukan Balohan. Kalau Balohan itu kapal-kapal ini, kapal-kapal yang dari Banda Aceh ini. Tapi kalau ada satu lagi pelabuhan itu yang khusus kapal-kapal besar, baik itu peti kemas, kapal pesiar atau kapal-kapal KRI kita juga sering sandar di sana. Saya waktu ke Sabang itu pernah lihat kapal KRI kita sama kapal perangnya negara lain itu lagi latihan perang kayaknya. Waktu saya lagi ke Sabang. Tapi nggak ada kapal pesiar waktu itu. Kebetulan kita lagi makan. Jadi kapalnya itu kebetulan pelabuhannya itu di pinggiran kota Sabang ya. Jadi kita bisa lihat tuh. Nah, untuk ini kapal, kalau pelabuhan Balohan tempat mendaratnya kapal-kapal ini di Sabang itu dia agak jauh dari kotanya. Itu udah dipanggil-panggil tuh penumpang kapal cepatnya, bentar lagi berangkat sepertinya. Jadi sekali lagi bagi yang Anda baru bergabung, terima kasih. Yang masih stay dari tadi, Pratama Arhan juga terima kasih. Saya informasikan bagi yang baru bergabung, kalau Anda ke Banda Aceh, sangat saya sarankan Anda ke Pulau Sabang. Karena pertama jaraknya nggak begitu jauh. Kalau kapal cepat hanya 1 jam, tiketnya 100 ribuan, tapi tempatnya indah banget. Pertama Anda bisa cerita Anda ke pulau terluar Indonesia, Pulau Sabang, Pulau W ya. Di sana Anda bisa snorkeling, bisa trip dolphin, lihat lumba-lumba. Snorkeling di Pulau Rubia itu bagus banget, makanya di sana kalau hari libur rame banget. Orang yang pakai pelampung, jadi dia pakai pelampung tuh yang warna-warni cerah. Anda bisa lihat nih, bisa lihat di YouTube saya atau Anda lihat di medsos lain itu bilang snorkeling Sabang. Di Pulau Rubia itu udah kayak cendol kalau kami nyebutnya itu. Warna-warni, orang di pinggiran Pulau Rubia itu ngelihat ikan-ikan snorkeling. Tapi kalau mau ekstrim lagi dan lebih menantang dan menyenangkan lagi, pengalaman yang mungkin nggak bisa Anda lupakan, Anda menyelam atau diving di Sabang. Hasan Ansori mengucapkan hai juga Hasan Ansori, selamat bergabung ya. Selamat bergabung di channel ini, di live ini. Tapi sayang Anda baru bergabung, kapalnya udah lewat tadi. Kita tadi lihat
kapal besar ini, kapal feri, kapal Roro ini baru tiba. Dia datang dari Sabang, baru tiba di Banda Aceh di pelabuhan Ulele ini. Tapi sebentar lagi ini akan berangkat kapal cepat ini. Makanya ini saya tunggukan kapal cepat berangkat. Setelah ini baru lap ini berakhir. Selamat bergabung ya Hasan Ansori. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, saya cerita lagi. Anda worth it kalau ke Sabang itu saya sarankan, karena di sana Anda, terutama pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan di sembarang tempat itu menyelam, diving. Di sana biaya divingnya kurang lebih 500.000 lah per orang. Anda nggak wajib punya sertifikat, pemula pun bisa. Nggak wajib juga bisa berenang, karena beda. Nyelam itu beda kayak kita berenang biasa. Karena kita udah punya alat pernapasan, oksigen. Kita nanti untuk tenggelam ke dalamnya kita dikasih pemberat. Untuk naik ke atasnya kita ada rompi yang bisa diisi angin. Pokoknya pengalaman yang mungkin nggak semua orang dapatkan gitu kan. Nah, dan yang penting nanti diajarin instrukturnya itu masalah bernapas. Anda harus bisa bernapas melalui mulut, karena kita nggak bernapas melalui hidungnya. Sekedar informasi, sorry ya saya agak menjauh nih karena ada pemancing, nanti terganggu. Nanti kita lihat dari sini aja kapalnya keluar, kapal cepat tuh keluar. Saya agak menjauh. Enak dari tadi dia menghindar lagi mancing karena saya live di sana. Saya dari sini aja. Nah, dari sini saya live-nya. Oke. Nah, ini udah itu. Nah, itu orang mancingnya tuh. Dari tadi dia ninggalin pancingannya karena ada saya live di sana. Saya dari sini aja ya. Jadi sebagai informasi, kalau Anda nyelam atau diving di Sabang itu, Anda nggak harus bisa berenang. Anda cuman harus pandai bernapas melalui mulut. Makanya itu sebelum kita berenang, kita kan di briefing dulu ya sama instrukturnya itu. Agak lama, karena itu benar-benar meyakinkan. Pertama yang harus Anda benar-benar itu, pertama bernapas melalui mulut. Itu kunci utama itu. Karena kalau Anda tidak membiasakan bernapas dari mulut, tiba-tiba Anda bernapas dari hidung, Anda kaget. Di dalam air pas bernapas dari hidung, Anda nggak bisa napas karena memang nggak ada udara. Hidung kita emang tertutup kan, karena kacamatanya kan bener-bener kayak bentuk hidung itu. Begitu narik napas, saya pernah kaget, kok nggak bisa napas kan gitu kan. Jadi seolah-olah kayak sesak kita kan, karena lupa kan bernapas dari mulut ternyata. Karena kan kita menghirup udara oksigen dari mulut karena ada selang ya di ujung mulut, juga menghembuskannya gitu kan. Makanya kalau lihat ada orang nyelam tuh ada oksigen keluar, nah itu udaranya keluar. Nah itu kunci utamanya bernapas dari mulut. Kalau Anda bernapas dari hidung, Anda akan panik. Nah kunci keduanya jangan panik. Itu benar-benar kunci utama. Kunci keduanya itu karena ada kejadian kemarin itu di Sabang juga kalau nggak salah, saya lupa beritanya itu. Dia pemula nyelam, mungkin itu tadi lupa bernapasnya bukan lewat perut, kemudian lewat hidung. Kaget dia, begitu napas kok nggak bisa napas, sementara napas sudah habis nih. Begitu narik napas pakai hidung nggak masuk. Mungkin kaget, panik dia. Nah dalam panik itulah, saya nggak persis ceritanya, mungkin dia menekan. Jadi kan gini, kalau kita mau tiba-tiba naik ke atas itu, kita tinggal ada tombol untuk mengisi udara di baju kita, di rompi kita itu. Begitu tombol itu kita pencet, udara masuk ke baju kita dan kita akan naik, itu kan. Nah itu ngisi udaranya nggak boleh mendadak. Kalau mendadak kita tiba-tiba naik ke atas, nah itu yang bahaya. Jadi kita itu nggak boleh tiba-tiba dari kedalaman tiba-tiba langsung ke atas. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh tiba-tiba dari atas sampai tiba-tiba masuk ke dalam, karena perubahan tekanan itu yang membahayakan, terutama untuk gendang telinga kita bisa pecah. Ada tekniknya juga nanti, kalau misalnya dari kedalaman berapa meter kemudian masuk lagi berapa meter, tiba-tiba telinga kita sakit, karena perubahan kedalaman itu terutama mulai di atas 3 meter itu kemungkinan kuping kita sakit, telinga kita sakit, gendang telinga kita, karena tekanan airnya beda. Ada tekniknya cara menghilangkan rasa sakit itu. Tinggal kalau sederhananya tinggal Anda tutup hidung, hembuskan. Anda pernah nggak nutup hidung terus menghembus udara hidung, tapi nggak keluar dari hidung tapi keluar dari telinga? Itu tekniknya. Saya juga baru tahu ternyata sesederhana itu. Dulu saya pernah nyelam di kolam renang yang kedalaman 5 meter, mencoba, tiba-tiba sakit telinga saya. Terus saya pikir kok bisa orang nyelam 5 meter, ternyata teknik seperti itu. Seperti mungkin gini,
Kalau Anda pernah naik pesawat atau naik di ketinggian gunung, tiba-tiba gendang telinganya sakit, nah harusnya Anda hembuskan aja, tutup hidung tapi hembuskan napas gitu, nah dia hilang. Atau apa ya, bersin atau apa, nggak ngerti aku, tapi yang paling penting itu hembuskan hidung, napas dari hidung tapi hidungnya ditutup, jadi nanti udara tuh keluar dari telinga. Itu cara mengatasi perubahan tekanan baik dalam air maupun di udara, seperti itu ya. Tekniknya seperti itu, apa namanya saya lupa. Pokoknya nanti diajarin semua sama instrukturnya, gimana cara bernapas, gimana cara kalau tiba-tiba kaca kita buram, kacamata buram, cara membersihkan dalam air, tiba-tiba mulut kemasukan air, tiba-tiba kalau kuping sakit, kemudian kalau mau naik ke atas itu seperti apa, dengan bantuan baju tadi ya, atau turun seperti apa. Kita diajarin semua itu, dan syaratnya nggak harus bisa berenang. Karena itu tadi, kita tenggelamnya pun pakai pemberat. Kita dikasih pemberatnya itu harus di atas berat badan kita. Kalau berat badan kita 60, dia pemberatnya di atas 60 berapa gitu. Jadi menjaga kita nggak naik mengambang atau nggak bisa tenggelam gitu. Itu kan, karena kita memang harus tenggelam. Baju itu kalau dikosongin baru bisa tenggelam kita. Kalau diisi udara, kita naik badan kita, gitu kan. Nggak bisa tenggelam kita kan, baju selam itu gitu. Jadi pengalaman unik saya menyelam itu, setelah menyelam baru saya seperti ini gitu. Memang agak lama kalau Anda baru pertama kali nyelam, briefingnya agak lama karena instrukturnya nggak mau ngambil resiko. Tiba-tiba orang saya menyelam kedua aja pernah panik, saya sempat lupa napas dari hidung, saya bener kaget. Untung saya cepat ingat, oh iya napasnya dari mulut. Itu pun udah keburu masuk air ke dalam mulut, udah panik ya. Tiba-tiba instrukturnya langsung tenang, kata instrukturnya. Alhamdulillah saya bisa mengendalikan keadaan. Tapi kalau kita panik terus, akhirnya kita kaget terus naik, tiba-tiba menekan tombol udara untuk mengisi jaket kita dan naik mendadak, itulah yang menyebabkan kejadian fatal. Kalau nggak salah dulu sampai meninggal, atau nggak salah, lupa saya kejadiannya yang berita-berita beberapa bulan lalu ya. Entah di Sabang atau di mana. Saya pernah baca di medsos itu, dengar di medsos itu. Kejadian pemula menyelam atau diving, tapi ya itu tadi karena panik ya. Intinya jangan panik. Ikutin apa kata instruktur. By the way, ini kapalnya kok belum berangkat ya, kapal cepat ya. Kalau kapal lambat ini baru tiba ya, jadi masih lama berangkatnya. Sekarang aja masih proses unloading atau bongkar muatan dan penumpang. Setelah ini baru proses loading lagi, ngisi penumpang. Nah, tapi kalau kapal cepat ini tadi udah dipanggil penumpangnya, kayaknya sebentar lagi sih. Saya ini live-nya udah 1 jam lebih nih, 1 jam 3 menit 9 detik. Rencana saya kalau kapal cepat ini berangkat, saya mau selesai live-nya nih. Jadi tadi saya udah live kapal cepat datang, kemudian kapal lambat datang. Nah ini saya nunggu lagi kapal cepat berangkat lagi ke Sabang nih. Udah 1 jam lebih saya live di sini menemani Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda terhibur. Dan ini adalah Pelabuhan Ulele. Buat yang Anda baru bergabung, ini adalah Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Nah ini lautnya itu Pulau Aceh kalau nggak salah. Ini Pulau Aceh namanya. Tapi di sana nggak ada kapal resmi kayak Pulau Sabang. Nah itu Pulau Sabang tuh. Yang ada gunungnya itu Pulau Sabang. Kelihatan dari sini memang. Makanya jaraknya memang nggak jauh, cuman 2 jam kapal lambat atau 1 jam kapal cepat. Itu Pulau Sabang. Pulau yang wajib Anda kunjungi kalau ke Banda Aceh. Di Banda Aceh juga banyak sih, ada wisata Masjid Raya Baitur Rahman, saksi tsunami ya. Ada Masjid itu kapal ini, ada yang nanya itu apa, kapal tanker ya, entah kapal peti kemas atau tanker, lagi Lego Jangkar. Soalnya saya datang tadi dari pagi udah ada itu. Kemungkinan punya perusahaan semen yang ada di sini. Nah, dan ini kapal lambatnya yang baru tiba tadi ya. Bagi yang baru bergabung, Anda nggak lihat keseruannya, kapalnya tadi lewat di depan kita nih. Jadi dia masuk dari sini nih, lewat di depan kita dia gitu kan. Nah ini
contohnya ini. Jadi ini permukaan pintu masuk pelabuhan. Nah, ini pintu masuk pelabuhan. Masuk ke sini tadi kapal lambatnya berlabuh di sana tuh. Berlabuh di sana, itu kapalnya tuh. Lagi bongkar muatan atau unloadingnya. Nah, ini kapal cepat. Kapal cepat ini mungkin harusnya sebentar lagi berangkat sih. Soalnya dari tadi udah dipanggil-panggil penumpangnya. Kita akan selesai live-nya setelah kapal cepat ini berangkat ya. Sekarang lagi muat penumpang, sebentar lagi berangkat. Jadi untuk yang baru bergabung, ini adalah pelabuhan Ulele Banda Aceh yang menghubungkan Banda Aceh dengan Pulau Sabang. Kalau Anda ke Banda Aceh, jangan tidak ke Sabang, rugi banget. Pria tampan, welcome, I am from England. Wih, keren banget, welcome pria tampan. Ini beneran nih pria tampan nih, from England nih. Handsome man nih. Where is this? This is Banda Aceh, pelabuhan Ulele Harbor. Banda Aceh, Indonesia. Jadi ini kita lagi menunggu kapal cepatnya berangkat ya. Mungkin sebentar lagi lah, 15 atau 20 menit lagi berangkat kayaknya. Karena saya udah lama juga nih, live-nya udah 1 jam lebih nih. Saya khawatir baterai saya dan kuota saya cukup apa enggak ya. Karena bentar lagi berangkat nih, selesai. Jadi ini pelabuhan Ulele Banda Aceh. Di sini sebenarnya banyak juga tempat wisata. Ada pantai Lampu daerah sana tuh yang pasirnya bagus putih. Pantai Loknga, Anda bisa googling ya, pantai Lampu, pantai Loknga daerah sana pasirnya putih banget. Banyak pokoknya di sana tempat wisata, di namanya Kabupaten Aceh Besar ya. Tapi masih pinggiran Banda Aceh. Mungkin paling jauh 1 jam lah dari Banda Aceh perjalanan. Kemudian ini pelabuhan Ulele yang menuju ke Sabang. Jadi di samping pantai wisata di kota Banda Aceh ini ada kuliner, sudah pastilah ya. Yang pasti Anda tahu pasti mie Aceh ya kan, mie Aceh. Kemudian makanan lain juga banyak. Kemudian wisata sejarahnya, ada museum tsunami, ada PLTD Apung, itu pembangkit listrik tenaga diesel yang dulu stay-nya di pelabuhan ini, yang bobotnya itu 36.000 ton, kemudian hanyut sejauh 5 kilo, itu menghantam semua rumah-rumah yang dia lewatin. Sekarang terdampar di sana menjadi museum. Masih ada PLTD Apungnya, PLTD-nya itu di sana jadi museum. Jadi PLTD Apung, Museum Tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman yang juga saksi sejarah tsunami. Mungkin Anda lihat itu video-video tsunami, airnya lewat dari masjid itu kan. Di sini ada. Are you fishing on there? Oh no. I just make a content here. We watching the ship from Aceh to Sabang Island. On there, Sabang Island, the beautiful island in Indonesia. The one of beautiful island Indonesia. So if you come to Indonesia, you have to this island. In this island you can diving, snorkeling, or you enjoy trip to see or watching the dolphin in this island. Awak nih bukannya pemancing bro, awak nih lagi bikin konten. Jadi saya itu berdiri di sini 1 jam. Nah itu udah bunyi tuh, udah bunyi kapalnya. Biasanya itu udah mau berangkat, harusnya udah mau berangkat ya, karena udah lumayan lama dia stay di sana. Karena tadi kan ada, itu kan posisinya ada 2 kapal ya, ada 2 kapal. 2 kapalnya ini dari pagi stay kapal cepatnya memang belum berangkat. Kemudian satunya baru tiba dari Sabang.
Kemungkinan yang berangkat ini yang stay dari pagi ya. Karena pagi tadi ada juga 2 kapal, satu udah berangkat kapal cepatnya. Kapal lambat juga udah berangkat satu. Kemudian tadi tiba duluan kapal cepatnya, kemudian disusul sama kapal lambat ini. Sekarang kemungkinan sebentar lagi kapal cepat yang akan berangkat. Baru kemudian disusul sama kapal lambat ini lagi. Karena dia gitu bolak-balik kapal cepat, kapal lambat. Yang pasti kapal cepat itu rutenya lebih banyak karena dia emang perjalanannya 1 jam ya, bolak-balik 2 jam. Sementara kapal lambat ini perjalanan 2 jam, bolak-balik 4 jam gitu. Karena dia memang banyak yang diangkutnya ya. Nggak cuma orang tapi logistik juga ya yang dibutuhkan oleh masyarakat Sabang ataupun sebaliknya. Chandra Rama selamat bergabung ya, Pulau Rubia ya. Berarti Chandra Rama udah pernah kesini ya. Anwar Subakti, oke, indah banget. Titip ya itu kapal saya. Oke bang, nanti saya rawat kapalnya bang. Chandra Rama berangkat dari Acehnya pelabuhan mana? Ini pelabuhan Ulele Banda Aceh. Namanya pelabuhan Ulele Banda Aceh. Kalau di Sabang nama pelabuhannya itu Pelabuhan Balohan. Di Aceh ini ada pelabuhan Ulele, ada lagi satunya pelabuhan Malahayati untuk peti kemas. Saya nggak tahu tapi seberapa aktif karena lumayan jauh dari sini ya peti kemas ya. Maksudnya kapal peti kemas sama kapal mungkin kapal tanker tuh mungkin banyak di sana tapi jauh kalau untuk ke sana. Yang jelas pelabuhan besarnya untuk peti kemas dan kapal tanker itu sepertinya berlabuhnya di Malahayati. Kalau ini hanya kapal untuk ke Pulau Sabang. Kalau di pelabuhan di Pulau Sabang itu ada 2 pelabuhan juga. Pelabuhan Balohan untuk yang seperti ini, untuk penghubung Banda Aceh Sabang. Kemudian ada pelabuhan besarnya yang itu bisa mendarat peti kemas, kapal pesiar, kapal perang pun pernah saya lihat itu waktu itu kayaknya lagi ada latihan perang, beberapa kapal KRI kita sama kapal perang luar itu lagi sandar di Sabang. Kemudian kapal pesiar juga sering aku lihat beritanya. Jadi orang kalau mau ke Banda Aceh itu dia berhentinya kapal pesiarnya di Sabang karena infonya pelabuhan ini nggak cukup untuk kapal pesiar karena kan kapal pesiar itu besar, jadi dia butuh pelabuhan yang lebih dalam. Istilahnya dia bobot matinya besar, butuh pelabuhan dalam, kalau nggak nyangkut dia. Kalau kapal ini kan nggak begitu berat, jadi nggak begitu butuh air yang dalam ya. Jadi PR-nya itu mungkin, tapi nggak tahu kalau pelabuhan Malahayati ya. Entah kenapa mereka nggak di pelabuhan Malahayati, nggak ngerti juga saya. Tapi infonya mereka selalu di Sabang, atau mereka cuma stay di Sabang, nggak ngerti saya. Nggak sampai ke Banda Aceh gitu. Berangkatnya dari Aceh pelabuhan mana? Yaitu Sudarman, Jawa Tengah hadir. Ulele sebulan 2 naik kapal. Jawa Tengah hadir. Ulele sebulan 2 naik kapal di situ. Oke. Chandra Rama, oh Malahayati nggak ke Sabang ya? Kurang tahu Bang Chandra. Chandra Rama kurang tahu Malahayati itu ke Sabang apa? Setahu saya sih yang ke Sabang cuman ini ya. Terutama kapal penumpang ya. Kalau dari Sabang, dari Malahayatinya mungkin kapal besar ke Sabang bisa jadi. Tapi kalau rute ke Sabang untuk penumpang dari sini. Karena kapal lambat ini atau kapal roro ini, kapal peri ini dia bisa ngangkut mobil, motor, orang, barang kan. Mobil besar pun muat gitu kan. Kemudian kalau kapal cepatnya hanya orang ya. Kalau Malahayati itu sepertinya hanya peti kemas ya. Peti kemas. Kapal penumpang jarak jauh pun mungkin karena nggak ada ya. Kalau dulu kan kayak mungkin kayak Tanjung Perak, Surabaya, kemana Papua. Nah kayaknya di sini nggak ada yang dari Aceh ke Jakarta tuh kayaknya nggak ada rutenya. Mungkin nggak ada penumpangnya kali ya karena lama kali lah, ya kan? Karena lama itu kan. Terus jalur darat juga memungkinkan ya. Kalau dari Papua kan jalur darat nggak memungkinkan ya. Cuman pilihannya cuman pesawat sama kapal kan. Kalau di sini kan jalur darat masih memungkinkan gitu kan. Dari sini menelusurin paling jaraknya ya sampai ke Lampung, nanti Lampung nyebrang
lagi di Bakauheni Merak. Tapi kalau dari Papua kan lebih lama lagi, mungkin terlalu banyak naik kapalnya kalau pakai jalur darat ya. Aku nanya karena dulu dari Mahalayati ke Balohan. Oh gitu ya. Mungkin bisa jadi sih. Apakah saya kurang ngerti juga, atau mungkin dulu dari Mahalayati ke Balohan, sekarang karena ini pelabuhan udah jadi sekarang dari Ulele ke, tapi dari dulu pelabuhan Ulele sepertinya udah ada deh, karena ini kan waktu tsunami kan PLTD Apung itu kan stay-nya di sini kan. Jadi PLTD Apung itu kapal listrik, pembangkit listrik tenaga diesel yang bisa di kapal, jadi dia bisa dipindah-pindahin. Kalau misalnya Aceh kekurangan listrik, dia pindahkan ke Aceh. Kemudian kalau daerah Kalimantan kekurangan listrik, pindah ke Kalimantan. Nah, kebetulan waktu itu pada 2004 dia lagi stay di sini, lagi masuk listrik di sini. Kemudian kejadian tsunami. Kalau Anda bisa lihat tuh atau Anda bisa lihat di YouTube saya itu, saya mengunjungi museum tsunami. Di dalam itu ada bukan museum tsunami, saya mengunjungi PLTD Apung 1 yang part 2-nya. Anda bisa lihat itu, di sana ada video ilustrasi berpindahnya kapal PLTD Apung itu ke tempat yang sekarang, yang jaraknya 5 kilo, dan itu menghantam rumah-rumah penduduk. Jadi itu kalau di sini udah lama, yang jelas suatu tsunami udah ada 21 tahun yang lalu ya, 2004 tsunami itu. Jadi ini salah satu pelabuhan yang hancur juga gitu kan. Mungkin ini baru dibangun lagi, atau setelah tsunami karena ini hancur terus sementara pindah ke Malahayati, kurang tahu juga ya, bisa jadi seperti itu. Dulu KM Gurita berangkat dari Malahayati sebelum tsunami. Oh, dari Malahayati kemana bang? Ke Balohan maksudnya? Bisa jadi bang kalau itu. Mungkin sekarang setelah tsunami jadi rutenya udah beda atau seperti apa, kurang tahu ya. Atau mungkin dulu sebelum tsunami pelabuhan Ulele ini belum terbangun ya kayak gini ya. Cuman kapal cepat doang, kemudian untuk kapal lambatnya belum ada area loading unloading kapal lambatnya, makanya dulu di Malahayati mungkin ya. Kemudian setelah tsunami sekalian bangun pelabuhan, sekalian dibuatkan tempat loading unloadingnya kapal roro, kapal peri. Makanya sekarang pindah ke sini. Karena secara jarak juga lebih dekat. Ulele ini kan kalau ke kota Banda Aceh dekat. Kalau Malahayati lumayan jauh kan gitu kan. Makanya mungkin ya, kenapa dulu di Malahayati sekarang ke sini. Setahu saya sih kalau sekarang nggak ada sih yang dari Malahayati ke Sabang, setahu saya ya. Cuma nggak tahu ya, apa saya yang kurang update ya. Ini kapalnya kok belum berangkat ya? Udah lumayan lama ini, udah 1 jam 18 menit saya stay di sini. Padahal dari tadi dia udah nyalain klakson dari tadi. Penonton pun udah keluar masuk dari tadi. Semoga sebentar lagi berangkat biar kita bisa lihat kapal cepat. Kalau kapal lambat masih lama saya yakin, karena ini saja baru selesai menurunkan penumpang ya, unloading penumpang dan barang. Sebentar lagi paling baru loading penumpang dan barang kan. Kalau kapal cepat atau memang penumpangnya sedikit ya. Karena kalau nggak liburan panjang dia nggak begitu banyak kan, hanya pulang pergi penduduk Sabang gitu kan. Ya wisatawan pun 1-2 karena cuma 1 minggu ya. Nggak memuaskan lah, nggak worth it lah kalau cuma 1 malam di Sabang itu ya. Ibaratnya kita berangkat pagi ya kan, terus langsung putar-putar. Dulu sih pernah saya cuma nginep 1 malam, tapi emang nggak semua wisata di Sabang tuh bisa kita kunjungin. Karena berangkat pagi nih langsung datang, terus muter-muter kota Sabang nih, kan udah siang, udah sore, malam, paginya baru kita trip dolphin, diving gitu kan. Kemarin saja saya memang nggak snorkeling. Kalau tambah snorkeling mungkin nggak cukup untuk balik lagi ke sini sore hari. Saya tuh terakhir pulangnya itu kapal cepat terakhir itu kan, itu aja udah nggak sempat kemana-mana.
guys. Cuman jadi hari kedua itu paginya cuman dapat dolphin, pulang dari dolphin kita diving. Itu kan udah menyelam gitu kan. Habis itu pulang ya siap-siap makan siang berangkat ke pelabuhan karena nanggung waktunya. Ini kalau mau puas memang maunya dua malam lah ya, 2 malam di Sabangnya. Makanya orang-orang kalau mungkin ini karena nggak libur panjang, kalau cuma berangkat Sabtu pulang Minggu mungkin nggak worth it ya kali ya, iya kan. Tapi kalau libur panjang ada 1 hari aja, misalnya Jumat ada tanggal merah atau Senin ada tanggal merah, tuh membludak banget tuh yang akan ke Sabang itu. Anda bisa kalau nggak booking tempat, Anda bisa nggak kebagian penginapan gitu kan, karena emang terbatas juga kan penginapan di sana, terutama kalau Anda mau stay di Ibo ya. Jadi Ibo itu tempat yang paling dekat dengan Pulau Rubia. Pulau Rubia itu ada pulau tempat snorkeling, diving di sana. Karena di sana di pinggiran aja ikannya banyak banget di Pulau Rubia itu. Chandra Rama, penduduk Sabang banyak menjadi tenaga kerja di daerah-daerah di Aceh dan Sumut. Oh gitu ya. Oke, terima kasih infonya Chandra Rama. By the way, Chandra Rama dari mana sih asalnya? Kok kayaknya kenal banget nih sejarah, atau orang Aceh ya? Chandra Ramanya orang Aceh ya? Ini kalau lama jangan-jangan nih sebentar lagi kapal cepat dari Sabang nih malah datang. Oh bukan ya, tapi udah sering ke Aceh ya, Chandra Rama ya. Jadi ini udah jam berapa? Udah lumayan siang. Sekarang udah jam 10.18. Biasanya kalau dulu per 2 jam itu ada apa? Ada keberangkatan. Jam 8. Kemudian jam 10 kalau untuk kapal lambat ya. Tapi mungkin ini karena tadi berangkatnya terlambat, kapal lambatnya yang dari sana juga lambat, makanya berangkat lagi mungkin geser ya. Dulu pernah 5 bulan di Banda. Oh, oke. Kerja di Banda ya? Aslinya mana, Bang Chandra? Saya juga bukan orang Banda sih. Saya juga orang Palembang. Kebetulan sekarang lagi ada di Banda. Makanya mumpung lagi ada di Banda, kita nikmatin Banda Aceh. Ah itu udah nyala tuh mesinnya tuh. Kemungkinan bentar lagi berangkat sepertinya tuh. Ini yang kapal ini ya, kapal ini yang kapal cepatnya nih. Ada 2 kapal cepat nih. Express Cantika sama Express Bahari ya. Express Cantika itu kapal yang dari Palembang kalau nggak salah, apa Express Bahari. Saya dulu kayaknya Express Bahari, soalnya saya dulu pernah naik Express Cantika, terus lihat ada kapal di bagian belakangnya ada tulisan Palembang, kemungkinan Express Baharinya. Karena Express Bahari itu kalau nggak salah perusahaan kapal cepat di Palembang yang menghubungkan Palembang dan Bangka ya. Yang dulu berangkatnya dari Bom Baru ya, Pelabuhan Bom Baru Palembang. Oh, pelatihan di Unsia Bengkulu. Oke. Ya, siap. Nah iya, kalau dari Unsia itu deket dia. Kalau udah di Unsia itu mau ke Malahayati itu ya lumayan deket lah. Karena kan itu jalan mau ke Pelabuhan Malahayati ya. Nah, di Pelabuhan Malahayati itu kalau Anda terus lagi ke sana, nggak tahu Bang Chandranya udah pernah ke sana apa belum? Kalau maju lagi ke sana itu ada namanya Pasir Putih Lokme. Itu pantainya bagus banget. Karena di tengah, bukan di tengah laut, di pinggir lautnya itu ada pohon-pohon besar yang kalau airnya lagi pasang itu jadi pohonnya itu di tengah air. Nah ini oke, sekarang kapalnya udah berangkat nih, kapal cepatnya nih. Oke, pertanda berarti kita sebentar lagi akan selesai live ya. Tapi kita lihat dulu nih, seru nih kapalnya lewat nih.
Tadi kita lihat seru-seruan, lihat kapal lambatnya datang masuk pelabuhan. Sekarang kita lihat kapal cepatnya keluar dari pelabuhannya. Tuh, kalau kapal cepat banget loh. Cuman butuh berapa menit untuk keluar pelabuhan ini. Tapi kalau kapal lambat, waduh, keluar pelabuhan sama masuk pelabuhan lama banget. Nih kapal cepatnya udah dapat nih. Pernah juga termasuk suka main ke Loknga. Oh ya, Loknga ya. Ya, Loknga tuh pantainya bagus tuh, pasirnya putih loh. Masuk itu kalau tiap sore itu Loknga itu rame. Loknga Lampu U itu rame. Ini teman-teman ya. Teman-teman yang lagi menyaksikan ini kapal cepatnya nih, kita lebih dekat lagi. Nih kapal cepatnya udah mau lewat nih. Lebih seru lagi kalau kapal lambatnya karena besar ya. Express Bahari 2F. Oke, selamat jalan menuju ke Pulau Sabang, Pelabuhan Baluan Sabang. Tuh di belakang tuh. Nah, cuma kalau Express Bahari ini, jadi saya pernah naik, kita cuman bisa di belakang itu loh. Kalau Express Cantika, kita bisa di atas. Dia ada atapnya. Jadi kalau naik enak Express Cantika. Kita bisa di atas ngeliatin pemandangan, apalagi kalau mau bikin konten. Kalau Express Bahari cuman di belakang ini nih. Pertama space-nya kecil, jadi nggak bisa banyak orang di sana gitu kan. Kedua kita cuma bisa lihat ke belakang. Tapi kalau Express Cantika yang lagi stay di pelabuhan itu, kita di atas bisa lihat ke depan, ke samping, ke belakang gitu kan. Jadi kalau bisa milih, Anda naik Express Cantika. Kalau mau bikin konten ya, mau puas lihat pemandangan di laut. Kalau ini ya kita cuma di belakang atau lihat dari jendela tempat duduk kita. Saya termasuk orang yang kalau naik kapal tuh pengennya nggak pernah mau duduk di tempat duduk, maunya di tempat sebuka gitu loh. Di samping saya memang agak mual ya kalau duduk gitu. Juga saya mau bikin konten sih sebenarnya. Itu juga udah berangkat ya. Udah berangkat kapal Sabangnya. Ya kalau mau nunggu lagi sebenarnya kapal yang tiba dari Sabang ke sini sih kapal lambat, tapi udah lama saya udah live-nya udah 1 jam 27 menit nih, hampir 1 jam setengah nih. Chandra Rama nih, rame masyarakat pulang ke Sabang ketika megang seminggu sebelum. Ya betul. Jadi sebagai informasi bagi teman-teman yang belum pernah di Banda Aceh ini ada tradisi megang. Jadi tradisi makan-makan lah ya. Mereka beli daging atau motong hewan itu masak kemudian makan rame-rame keluarga sebelum bulan puasa atau sebelum hari raya. Nah gitu. Jadi namanya tradisi megang. Makanya kalau mulai 1 minggu sebelum puasa atau 1 minggu sebelum lebaran tuh udah rame banget. Orang jual daging dadakan di pinggir jalan tuh rame banget. Karena semua pada masak daging gitu. Ya betul, namanya tradisi. Nah itu dan lebarannya pun lumayan lama. Maulud Nabi pun di sini lama banget. Itu peringatannya itu. Oke, kapal cepatnya udah berangkat ke Sabang. Sekarang ini kapal lambat dan kapal cepatnya masih ada satunya. Itu Express Cantika yang saya bilang kita bisa di atas ya kan.